أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sekalian, pada ayat yang tadi sudah dibacakan juga dan juga ayat yang sangat sering dikutip oleh para khatib, para dai dan seterusnya, kewajiban tentang saum sebagaimana tadi dibacakan. Maka kalau secara sederhana kita bisa melihat ada tiga aspek di sini. Ada input, ada proses dan ada output. Inputnya adalah ya ayyuhallazina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan segala kadar keimanan kita yang berbeda-beda. Pada hari ini dan mungkin sehari yang lalu, setiap orang berbeda kondisi hatinya ketika masuk bulan Ramadan. Ada yang dengan penuh sukacita, ada yang datar-datar saja, ada yang sudah menantikan berbulan-bulan. Bukan semata-mata menahan dari makan dari sebelum subuh sampai maghrib, tapi juga bagaimana di malam hari kita tidak boleh berlebih. Jangan sampai perut kita dipenuhi dengan makanan yang sampai untuk bernafas pun susah. Karena ketika seseorang perutnya penuh, akan sangat sulit untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ya dunia fi aidina, wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini di tangan kami, dalam kekuasaan kami, dan bukan di hati kami. Jadi dunia ini harus dikuasai. Sebagai penguasa, sebagai kolongkat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai gubernur, sebagai presiden dan seterusnya. Itu adalah penguasaan dunia. Tapi jangan jadikan itu di hati kami. Maka bedanya orang yang zuhud dan tidak. Orang yang zuhud itu ketika dia diuji dengan kefakiran atau diuji dengan kesuksesan, dia tidak ada bedanya. Ketika hilang hartanya, dia tidak ada kesedihan yang mendalam. Karena apa? Semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika seseorang diberikan kefakiran, maka itu adalah juga kebaikan bagi dia, karena di hadapan Allah hisabnya lebih cepat. Apa bedanya zuhud dan fakir? Bedanya sederhana. Orang yang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan dunia. Sementara orang yang fakir adalah orang yang ditinggalkan dunia. Bayangkan ketika kita masuk laut tanpa perahu, pasti tenggelam. Itulah nasib orang-orang yang masuk kubur tanpa adanya bekal, dia pasti tenggelam. Jadi bagaimana kadar keimanan kita tentang alam akhirat bisa dilihat dari keseharian kita. Kalau hari ini kita tidak menyiapkan untuk persiapan bekal akhirat, maka sungguhnya ketahuilah keimanan kita berarti masih porak-poranda. Betapa para ulama dulu ketika menyaksikan ada api, itu langsung pingsan. Mereka banyak menangis, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di matanya ada bekas lelehan air, ada bekas parit, ya, mungkin semacam parit bekas lelehan air mata. Dengan kekuatan, keganasan dia sebagai seorang mujahid, ternyata dia adalah orang yang sangat sensitif. Sebanyak apa kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala.